Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Habibatul Hanan dengan NIM D03219009. Saya berasal dari Lampung, mahasiswa aktif semester 5, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, SPDI, MPD. Tetapi, sebelum saya menjelaskan tentang desain produk dan pemasaran LPI, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih manfaat menjadi mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam menjadi pilihan jurusan yang bisa kamu pilih di Fakultas Agama Islam. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kamu peroleh di jurusan tersebut. Yang pertama yaitu ketika lulus kita tidak harus menjadi seorang pendidik. Di pilihan manajemen pendidikan Islam ini, kamu tidak harus menjadi guru pada saat lulus kelak. Hal ini tentunya bisa menjadi suatu yang menguntungkan, mengingat ranah profesi yang bisa kamu pilih pun kelak bisa semakin banyak. Di satu sisi, kamu akan bisa memilih profesi yang lebih menantang daripada menjadi tenaga pendidik itu, yakni bagaimana pengelolaan dan manajemen pendidikan Islam yang baik untuk keberlangsungan jangka panjang. Yang kedua yaitu mengasah critical thinking. Memiliki kemampuan critical thinking atau berpikir secara kritis tidak bisa diterapkan dengan sembarangan. Ada ilmu yang harus dipelajari, di mana kamu hanya bisa mengetahui lebih dalam dengan berkuliah di jurusan manajemen pendidikan Islam. Dari sinilah kamu akan terus memperoleh kemajuan yang signifikan dalam hal berpikir secara taktis dan juga kritis. Hal ini tentunya bisa menjadi bekal yang sangat baik pada saat kamu memasuki dunia kerja kelak. Manfaat selanjutnya yaitu belajar manajemen di dunia pendidikan. Belajar manajemen di dunia pendidikan membuat kamu semakin mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, khususnya dari segi perencanaan, pengelolaan, pengawasan pendidikan. Hal ini penting agar proses berjalannya pendidikan itu sendiri akan bisa berlangsung dengan signifikan. Hal ini yang akan benar-benar membuat pola pikir semakin berkembang dan kamu bisa sigap dan cepat dalam mengatasi suatu problematika itu sendiri. Manfaat selanjutnya yaitu jurusan ini adalah jurusan yang eksekutif dan minim pesaing. Tentunya banyak orang berbondong-bondong memiliki jurusan yang bersifat teknis dan terlalu umum. Tapi bagaimana dengan manajemen? Tentunya jika memilih manajemen pendidikan Islam, kamu akan bisa memperoleh keuntungan di mana salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk kuliah di jurusan yang minim pesaing. Selain itu, di prospek kerja di depan kelak, pesaing yang dihadapi juga tidak terlalu banyak. Manfaat yang selanjutnya yaitu bukan menjadi micro teaching tapi menjadi micro leading. Beberapa dari kamu mungkin sudah paham tentang konsep tersebut. Micro teaching yaitu lebih fokus pada pembelajaran, sedangkan micro leading lebih berfokus pada pengelolaan yang lebih baik. Dari sinilah penerapan yang maksimal dan tepat yang bisa diperoleh mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Kamu akan memperoleh materi yang benar-benar disiapkan untuk fungsi manajerial di lembaga pendidikan. Nah, itu tadi beberapa manfaat yang kamu peroleh jika memilih jurusan manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Dalam materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan produk baru, dasar-dasar produk baru, dan cara pengembangan produk baru. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah salah satu cara agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang kita miliki sekarang. Karena adanya inovasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga produk yang dimiliki memiliki keunggulan pesaing. Pengembangan produk baru ini sangat penting bagi keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Seperti dalam strategi atau proses yang dimiliki oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada. Dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk.
Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar produk baru. Dasar-dasar produk baru adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk melakukan inovasi baru terhadap produk yang lama. Dasar-dasar ini perlu dipertimbangkan sebelum melakukan pengembangan produk baru. Dalam melakukan sebuah inovasi produk, ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu modulasi. Modulasi yaitu melakukan perubahan suatu karakter dasar dari produk dengan mengubah karakter fisik. Contohnya seperti produk sampo yang menambah kadar sabun dan pewangi. Yang kedua yaitu ukuran. Melakukan perubahan pada volume dari produk tersebut. Contohnya seperti makanan ringan yang menambah kemasan lebih banyak, yang tadinya 500 gram menjadi 600 gram. Yang ketiga yaitu kemasan. Melakukan perubahan dalam kemasan untuk mengubah perspektif konsumen mengenai produk tersebut agar sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya coklat Nestle dengan berbagai tipe macam kotak, rasa, dan bentuk yang sama untuk pendistribusian coklat dalam hal kotak kecil, sederhana, dan terbuat dari kertas yang dijual di kios. Sedangkan ada juga kotak kertas rapi jauh lebih besar dijual di pasaran swalayan. Yang keempat yaitu desain. Melakukan perubahan desain pada kemasan produk. Namun untuk kemasan dan ukuran tetap sama. Contoh banyak inovasi dari peralatan dapur. Dari tahun ke tahun hanya melakukan perubahan warna dan desain. Yang kelima yaitu komplement. Melakukan perubahan dengan menambahkan jumlah bahan baru di dalam produk. Contohnya seperti roti yang ditaburi gula, keju, coklat susu, seperti itu. Yang terakhir yaitu pengurangan upaya. Yang dimaksud pengurangan upaya yaitu melakukan pengubahan dengan menentukan upaya dan biaya dari produk. Contohnya parfum yang mahal dari perusahaan ternama memutuskan untuk mengeluarkan parfum dengan harga yang lebih rendah agar dapat dijangkau oleh konsumen tingkat menengah ke bawah. Yang terakhir yaitu cara pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru yang begitu dinamis membuat perusahaan-perusahaan selalu melakukan penelitian untuk menentukan produk baru yang dibutuhkan oleh konsumen. Pengembangan produk baru bukanlah proses yang mudah ataupun singkat. Berikut beberapa cara mengembangkan produk baru. Yang pertama yaitu sumber ide. Langkah pertama yaitu sumber ide yang didapat dengan cara pengumpulan ide-ide untuk mengembangkan suatu produk baru. Dengan menggunakan faktor eksternal, dengan mengumpulkan informasi di pasar dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu concept development. Proses selanjutnya yaitu menentukan. Setelah kita membuat sumber ide, yang selanjutnya yaitu menentukan ide. Menentukan ide menjadi sebuah gambaran kerja. Salah satu analisis yang harus dilakukan yaitu melihat potensi bahan baku yang akan digunakan. Gunanya agar mengurangi resiko kesulitan serta kendala dalam mencari bahan baku. Analisis yang ketiga yaitu analisis pasar dan diferensiasi produk. Analisis pasar dan diferensiasi produk harus dilakukan sebelum pengembangan produk. Hal ini dilakukan seperti melihat desain yang akan digunakan, merek, kemasan, serta harga dan ukuran produk yang akan dikembangkan. Menganalisis produk dan pasar mulai dari penentuan target pasar, pesaing pasar, dan pasar saat ini. Analisis yang keempat yaitu analisis bisnis. Dalam tahap pengembangan produk, analisis bisnis seperti proyeksi penjualan dan laba yang diinginkan perlu dilakukan karena jika tidak akan mempengaruhi tujuan penjualan. Yang kelima yaitu tes pasar. Produk baru yang telah dibuat harus melewati uji pasar termasuk strategi pemasaran untuk memastikan bahwa produk tersebut diterima oleh target pasar sesuai segmen pasar yang telah dibidik. Dan analisis yang terakhir yaitu launching. Pada tahap ini, perusahaan telah memiliki keyakinan untuk mendapatkan imbal balik sesuai apa yang telah ditargetkan saat memperkenalkan produk perusahaan. Bisa menggunakan beberapa cara saat launching yaitu memberikan voucher pembelian atau melakukan promo-promo event.
Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang desain produk dan pemasaran lembaga pendidikan Islam, serta beberapa manfaat yang diperoleh jika kalian masuk jurusan manajemen pendidikan Islam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.